Oke. Hmm, terkait assignment kan yang apa namanya? Di sini kan detailnya cukup banyak ya. Ya mungkin kalau misalkan kalian detail kayak kemarin Tommy nanya terkait apa sih dokumentasi ya, dokumentasi untuk progres pengerjaannya. Nah ini kan sebenarnya ini nggak nggak mesti dikerjain, cuma kalau misalkan kalian mau dikerjain itu nggak masalah. Cuma yang emang benar-benar perlu kalian eh, perhatiin banget di skill setnya, di 5 skill set ini yang mesti kalian benar-benar kerjain dan fokus di situ gitu. Kalau misalkan di 5 ini udah sesuai semua, udah oke, menurut kalian udah pede ya bisa kalian apa namanya perjelas lagi di detail-detail yang lainnya. Itu yang jelas yang jadi perhatian khusus di 5 skill set ini sih, kayak DOM-nya, terus integrasi, advanced function, API fetch, sama asynchronous-nya. Nah, ini yang mesti kalian kerjain, apa namanya, ya dikerjain sama fokusnya diutamain di 5 poin ini dulu. Jadi untuk yang lainnya, kalau misalkan 5 ini udah oke, baru bisa didetailin di yang lain. Misal kayak kan di sini nggak ngejelasin ya terkait apa namanya eh misal di kemarin kan ada beberapa isu yang dia nggak muncul data ini di awal yang 3 list itu. Nah sebenarnya di 5 ini kan dia nggak ngejelasin harus muncul ya. Sebenarnya nggak ngejelasin harus muncul, tapi yang jelas harus bisa ngeimplement seenggaknya ada kode yang implement untuk fetch API gitu. Nah, dari sisi itu sih harusnya udah sesuai meskipun pada resultnya di HTML-nya tuh nggak keluar gitu. Tapi seenggaknya ada kode yang nge-fetch API-nya. Mungkin minimalnya kayak gitu. Terus kayak eh, apa namanya nggak bisa di delete atau di complete. Nah itu sebenarnya kan fokusnya tuh di sini ya di advanced JavaScript function kan sama di DOM-nya. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian lebih fokus buat nge-implement DOM sama ngebikin advanced function itu udah oke sih nggak masalah meskipun nggak bisa di delete atau di complete gitu. Itu lebih ke fungsionalitasnya kan lebih ke apa namanya ya fungsionalitasnya cuma kalau misalkan emang kalian mentok di situ ya nggak apa-apa. Yang penting kalian udah berusaha coba implement DOM-nya sama advanced function-nya, jadi kan kelihatan tuh progresnya tuh oh kalian tuh udah bisa coba bikin advanced function sama untuk manipulasi DOM-nya tapi ternyata resultnya masih belum sesuai ya itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kalian bisa implement dulu aja. Untuk hasilnya ya itu balik lagi kalau misalkan kalian bisa ngikutin materinya ya itu udah bagus ya gitu. Jadi fokusnya lebih ke utamanya tuh di 5 skill set ini. Jadi kalau misalkan 5 skill set ini udah oke, baru ke fokus ke yang lain. Nah, untuk di ininya kan di apa namanya di assignment-nya udah disediain kan index, style sama JS-nya. Nah, kalian cukup fokus di JS-nya sendiri sebenarnya. Tapi kalau misalkan di HTML sama CSS-nya kalian mau di-improve, itu boleh kayak Giro tadi kan dia improve di HTML sama CSS-nya juga. Sama yang lainnya juga ada beberapa yang improve sih. Kayak gitu. Jadi untuk kita coba bahas codingnya. Nah, kemarin kan ada beberapa yang kayak kesulitan
nge-fetch API-nya ya. Nah, kalau yang kode yang pertama saya jelasin itu sebenarnya masih ada beberapa bug sih yang mana nge-fetch API-nya bisa, cuma ketika dia mau di delete atau di complete itu datanya masih belum sesuai kan. Nah, mungkin ini saya ada sedikit update terkait codingan dari yang sebelumnya. Untuk yang pertama sih ya, sama, dia ngedefinisiin beberapa komponen HTML-nya. Habis itu ngebikin apa yang namanya buat event untuk nambah data baru, nambah list new task gitu. Ini tinggal dibikin fungsinya itu dari si button kan. Jadi si button dibikin event listener, ketika dia diklik baru dia akan nambahin si list barunya. Tapi dengan catatan harus bikin apa namanya validasinya dulu. Kalau misalkan validasinya nggak kosong, ya itu berarti apa namanya udah bisa diinputin. Tapi kalau misalkan dia nggak sesuai dengan kondisi ini, dia akan melempar ke message error. Ini saya bikin display error kayak gini. Display error ini tuh ini dia bikin error message pakai dokumen elemen P. Jadi hanya ngebikin kayak message error di bawah form. Jadi error message-nya nama yang tadi di atas, yang di sini. Nah ini kan eh, parameter untuk mesinnya. Dia akan melempar ke function di bawah sini. Nah, dengan parameter message, dia akan ngedom si elemen P dengan message-nya ini dan valornya red. Dia akan diinsert di bodinya. Terus saya nge-set kalau misalkan dia tuh muncul hanya 3 detik. Jadi setelah 3 detik dia akan di remove. Error message-nya akan di remove. Itu untuk si error message-nya. Terus, nah di sini ada untuk fetch API ya, yang tadi ditanyain Dimas. Nah sebenarnya kita mesti, yang pertama tuh kita mesti tahu dulu si API itu datanya kayak gimana. Yang kemarin semalam Ira sempat nanya kan, kok pas nge-fetch API dia ininya kosong ya, apa namanya, eh, undefined ya si datanya, sedangkan harusnya kan title-nya ada, tapi kenapa sih datanya nggak bisa ditampilin gitu. Nah itu sebenarnya dari sisi pertama kita harus merhatiin dari sisi API-nya sih. Data yang dikeluarin dari si API-nya, apakah dia array of object atau array string biasa, atau misalkan apa namanya eh, JSON yang arraynya beranak gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Nah mungkin lebih diperhatiin dari sisi API-nya. Biasanya kalau misalkan nanti di dunia kerja itu ada dokumentasi API-nya sih. Jadi lebih mempermudah untuk bentuk array itu kayak gimana sih biar kita bisa handle dari sisi backend atau dari sisi frontend-nya tuh harus kayak gimana kayak gitu. Nah, kalau di sini kan dia hanya yang dikeluarin tuh random tapi bentukannya sama kan. Dia array string biasa. Ini kan array nih, di dalamnya string string array ada 3 indeks kayak gitu. Jadi eh, perlu diperhatiin dari sisi bentuk arraynya. Nah, di sini kita pakai page. Kalau kemarin kan saya coba pakai async await ya. Sebenarnya ada beberapa cara sih yang untuk nge-fetch API. Ini saya coba pakai yang page-nya.
Jadi dia nge-fetch si API-nya, terus dapetin respon JSON-nya, habis itu dapetin data kan. Nah, si data ini, data yang tadi array string itu, dia di dia di looping pakai for each, terus dimasukin ke task. Nah, habis itu kita manggil function add task. Add task ini kan ada apa namanya? Ada parameter parameter task. Nah, ini kan dia di looping dari data kan. Nah, kalau misalkan datanya 3, berarti ini kan akan looping 3 kali. Si atasnya ini akan dipanggil 3 kali kan dengan parameter task, yang mana task ini dia string index dari masing-masing tadi arraynya kan. Nah, ini gimana panggilnya, dia di sini eh, konten ini kan berarti masing-masing si string arraynya, masing-masing indeksnya, dia akan dimasukin ke dokumen elemen link-nya, yang mana link itu kan di sini udah kita define nih, ini kan udah UL ya, jadi kita tinggal ngelooping link-nya aja, sedangkan di sini udah kita siapin link-nya. Task list ini udah kita define di awal, di mana tadi task list ini untuk ngebikin DOM-nya. Mana task list tadi. Nah, di sini kan dia tinggal apa namanya, dimasukin ke kontennya. Terus di dalam eh, di sini tuh ada button juga, dia eh, untuk nge-complete. Jadi ada event listener untuk button complete, sama ada juga di sini untuk nge-remove-nya. Jadi saya nambahin untuk event listener-nya ada untuk button complete sama si remove-nya. Untuk setiap task list yang dimasukin dimasukin pas tadi ngelooping di sini kan. Nah, dia udah sekalian apa namanya, bikin button sama event listener untuk complete sama remove-nya. Nah, kemudian dia ditambahin nih ke si listnya. Kemudian si listnya juga di dimanipulasikan untuk biar bisa tampil di HTML-nya. Nah, ini fungsi fungsi si add task-nya kan. Nah, ini yang cukup lumayan banyak ininya, listenernya, yang mana karena setiap list itu kan kalau di sininya dia akan, nah ini kan akan setiap loopingan itu akan langsung nambahin eh, title-nya. Title-nya tuh ya dari si ininya, si apa namanya, string array-nya, terus langsung nambahin button complete dan button remove-nya. Nah, itu jadi sekali sekali manggil si task list, si add task ini, add task ini. Nah, sekali manggil atas ini dia udah otomatis nge-create button complete sama remove dan juga si title list-nya. Itu untuk fetch API. Terus untuk di sini juga ada ada function complete. Ini kan di sini eh, ini untuk listener-nya, terus di sini untuk fungsi si complete task sama remove task-nya. Terus di sini ada function untuk display error message. Jadi itu sih kurang lebih simpelnya tuh. Gimana? Ada yang masih bingung nggak?
Belum, apakah masih bingung atau sudah cukup jelas nih terkait API? Kak, tanya dong. Ya, boleh. Itu kalau untuk yang complete task-nya itu kan kemarin yang Kak Wahyu contohin itu kan dia bisa strike through text-nya ya. Nah, Mm-mm. itu yang kita targetin untuk DOM manipulation-nya itu di apanya ya? Soalnya saya coba itu karena dia ketika kita buat misalnya add task itu kan dia tidak membuat cuma munculin teks saja, tapi dia nggak di apa namanya nggak di konten dalam sebuah paragraf atau cuma teksnya aja gitu. Ini kan ketika complete dia langsung strike Ya, si title-nya kan. Terus kalau ya. misalkan di complete, kalau di remove dia akan remove si uh, listnya. Terus kalau misalkan nambah ya dia akan nambah berdasarkan title yang ada di sini. Kalau misalkan dia nggak ada, nah dia akan ada apa namanya message, tapi dia cuma 3 detik untuk ditampilin. Setelah itu dia akan hilang. Sebenarnya tadi itu pertanyaannya apa? Itu buat dia ketika kita klik complete dia apa nyoret si tulisan tasnya. Oh, nyoretnya ya. Ya, Nyoretnya tuh di sini. Hmm. Add complete ini ini sih function yang class list ini dia udah otomatis dia bisa nge-strike si tulisan sama si buttonnya. Ini lebih ke function JavaScript-nya sih. Misal kayak remove ini kan dia juga bisa nge-remove si tas itemnya kan. Nah ini juga kurang lebih sama. Tapi kalau yang diimplement eh, sama Gilot atau sama kemarin tuh ada apa? Tobi, Tobi sama Bintang juga implementnya beda-beda sih, tergantung kita mau pakainya kayak gimana. Nggak wajib muncul 3 data di awal untuk buka to-do list. Sebenarnya eh, wajib nggak wajib sih. Jadi untuk di sini kan di briefnya itu kan kalau di briefnya ya kalau di brief sininya kan dia harus munculin mana? Tulisan harus munculin 3 data awal tuh. Kalau di deskripsinya emang emang ditulis harus munculin 3 data awal. Cuma pas untuk di skill setnya dia lebih fokus ke gimana sih caranya kita nge-implement fetch API-nya kan. Nah, sedangkan untuk fetch API ini dia kan taunya dari si to-do list pas di awal itu kan. Nah, mungkin relasinya ke situ. Jadi ya sebenarnya
kalau misalkan kalian nge-implement Fetch API-nya, tapi masih belum bisa muncul di HTML-nya, itu ya masih jadi minor sih. Cuma kalau misalkan nggak nge-implement Fetch API sama sekali, ya itu baru minusnya. Mungkin ada minus di skill set yang ini. Karena kan nggak nge-implement Fetch API. Tapi kalau misalkan kalian nge-implement Fetch API nih, tapi datanya nggak muncul, nggak langsung otomatis muncul gitu. Ya itu sebenarnya masih apa namanya eh, masih bisa ditolong lah karena udah coba implement si Fetch API-nya gitu. Kalau jalanin apa namanya jalanin kode lewat terminal tapi untuk DOM itu nggak bisa sih karena DOM itu ya manipulasi HTML sih untuk kalau untuk DOM ini kan apa namanya eh, cara manipulasi DOM itu kan ini kayak kita nambahin tas terus eh, dia akan muncul muncul list baru. Nah, itu salah satu implementasi untuk DOM. Jadi ya untuk manipulasi tampilan HTML. Tapi kalau misalkan mau lihat di terminal itu nggak bisa karena kan di terminal hanya teks doang kan nggak bisa ngeliatin si tampilan UI-nya. Nah, itu sih lebih ke jadi bedain antara kita mau coba jalanin di terminal sama coba dijalanin di HTML. Kalau di HTML ya berarti dia lebih ke arah UI yang mana kalau UI kan dia apa namanya akan bersinggungan dengan DOM terus kayak eh, bikin alert itu kan pakai JavaScript juga. Cuma kan dia bisa kelihatannya di HTML kan nggak bisa tuh alert diliatin di terminal itu nggak bisa cuma kalau misalkan lewat terminal ya paling fungsi untuk misal kayak fungsi untuk bikin penjumlahan penghitungan eh, penghitungan segitiga gitu nah itu bisa pakai pakai terminal pakai eh, DOM juga harusnya bisa ya berarti bikin fungsi bikin fungsinya misal kayak gini. Di sini ada dua ada dua form gitu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Terus ketika pengen lihat hasilnya berarti ada button untuk eh, hitung gitu. Nah, nanti hasil hitungannya ada munculin nih di bawah sini gitu. Hitungannya hasilnya berapa. Itu juga bisa kayak gitu. Tapi kalau mau dicobain di terminal ya berarti nggak ada UI-nya hanya hanya bentuk angkanya aja. Ya gitu. Stepnya gimana? Eh, gimana nih? Contohnya. Misal kita bikin eh, JavaScript aja. JS. Terus kita punya fungsi mau bikin fungsi apa? Hmm, ini nah ini kan sebenarnya eh, kalau di DOM ya nggak akan kelihatan kan. Paling bisanya di runnya di terminal jalannya ya node terus nama si filenya test.js. Nah,
Jadi keluarnya yang di terminal yang hanya kayak gini doang. Jadi ini tuh hasil dari perhitungan kalkulatnya radius ini kayak gitu. Ini untuk eh, install, harus install nodenya sih. Ini kan runtime JavaScript ya. Apa namanya? Untuk ngejalanin si JavaScript di lokal kalian, nah itu perlu install si nodenya. Kalau nggak salah di materi hari pertama itu diajarin kalau nggak salah untuk Node.js, NPM sama modul. Iya nggak kalau nggak salah. Jadi si JavaScript ini akan berjalan di lokal kita dengan adanya si node itu, Node.js. Jadi dia si Node.js itu apa namanya? Untuk ngeran si kode kita di JavaScript. Dia materi satu, materi di hari pertama, di hari Senin. Coba aja tesnya kayak gini. Node Minvi dia ada nggak? Kalau misalkan ada berarti kelihatan. Cuma saya kurang tahu sih kalau misalkan nggak ada. Ada yang nyobain nggak ketik node Minvi di terminal kalian dia munculnya. Kalau misalkan yang nggak ada, apakah bisa manggil kayak gini nggak, menjalanin kayak gini? Kalau misalkan yang nggak ada, harusnya nggak bisa sih. Ya kan sebelum sebelum install nggak bisa kan, jadi harus diinstal dulu extension extension di Viscode-nya. Extension tuh dia hanya ngebantu eh, extension JavaScript gitu kan. Tadi. Itu tetap harus install nodenya sih karena runtime JavaScript-nya pakai node. Nah, ini lebih ke kode snippet sih. Terus kalau kalau extension di sini lebih untuk nge-support kayak tulisannya lebih bagus, terus ngebantu apa namanya, ngebenerin typo itu bisa pakai extension. Cuma untuk ngejalanin si JavaScript-nya, nah itu harus install Node-nya. Caranya ada beberapa. Kalian bisa install pakai, ini kan ada materi ini, materi ini. Nah ini kalian bisa install manual JavaScript-nya, Java Node-nya. Nah ini tergantung kalian pakai apa, mau Windows, Mac atau Linux. Ada juga kalian install pakai NVM. NVM ini, tapi saya saranin pakai NVM sih, daripada langsung install Node-nya kayak gini. Kenapa? Karena kalau pakai NVM ini kita bisa ngatur nih kita mau pakai versi berapa sih, dan juga kita bisa install beberapa versi NVM-nya, nodenya. Kita bisa install beberapa versi node. Misal kalau saya nih di sini misal contohnya NVM list atau NVM LS. Nah, ini saya ada install beberapa nih. Ada versi 16, ada versi 14, 12, 8, 4, 18 itu. Nah, ini bisa bisa saya pilih.
tergantung, misalkan kalau untuk di kedepannya kemungkinan setiap project atau misalkan kalian kalian pindah-pindah project itu pasti node versinya akan beda-beda tergantung dari projectnya. Misal di project A itu pakai nodenya versi 12 ya kita tinggal pindah aja ke versi 12. Nah, itu enaknya pakai NVM yang tadi ini. NVM ini non version manager. Jadi dia untuk ngatur versi si node-nya. Kalau misalkan install manual ini, yaitu hanya satu aja, nggak bisa kita pindah-pindah si versi node-nya. Itu sih untuk bedanya antara dua ini, install manual sama pakai node version manager. Itu ada ini nggak? Udah kebayang nggak atau masih belum? Jadi sebenarnya harus install si node-nya dulu sih, sebelum kita jalanin kayak gini. Enggak, kalau extension sih lebih lebih ke arah ngebantu kita untuk cara nulisnya, terus kalau misalkan ada typo dikasih tahu, terus suka ada merah-merah garis merah itu kan, nah itu bisa pakai extension, taman extension. Extension itu lebih ke arah sana sih, tapi kalau untuk ngerun si JavaScript-nya tetap kita pakai Node. Kalau udah terlanjur, ya kalau misalkan mau pindah pakai NVM, itu yang node yang udah keinstall dihapus dulu aja. Dihapus dulu, baru install si NVM-nya. Habis itu dari NVM itu baru kita install si nodenya. Caranya ya kalau misalkan udah pakai NVM, NVM install mau versi berapa? Mau versi 20, tinggal install aja versi 20. Dengan sintak kayak gini doang itu udah bisa install node versi 20. Gitu. Kalau misalkan pakai manual kan kita perlu cari dulu tuh versi yang 20-nya tuh mana sih, itu sih plus minusnya kalau misalkan mau manual atau pakai si NVM. Ya kalau NVM misalnya pakai GitHub ini di sini ada nih eh, install. Jadi nggak ada bentuk si exe-nya atau si aplikasinya sih, ini pakai manual kayak ini untuk cara install si NVM agak agak ribet emang. Tapi ya mempermudah nantinya sih ke depannya. Install Node ini untuk keseluruhan di laptop sih. Jadi kalau misalkan mau ganti-ganti project ya Node-nya tetap ada karena ya kayak install aplikasi biasa aja sih, kayak install aplikasi apa gitu. Jadi kita nggak perlu ini sih, nggak perlu tiap project harus install lagi, tiap project harus install lagi gitu. Jadi udah otomatis kayak install di lokal kita aja di komputer kita. Nah, apa namanya? Enaknya pakai NVM ya itu eh, setiap project tuh biasanya kalau misalnya pakai JavaScript ya, biasanya sih ada perbedaan versi nodenya sih tergantung projectnya. Nah, untuk mengatasi itu daripada kita install manual satu-satu kayak gitu, ya itu bagusnya pakai NPM karena NPM bisa install beberapa node dalam satu
lokal kita gitu. Jadi nanti kita tinggal use aja kalau misalkan kita udah install banyak nih dari 16 saya mau pindah ke 12 gitu. Tinggal nvm use 12 aja gitu. Jadi udah otomatis si node kita udah pindah ke versi 12. Nah, ini kan masih di versi 16 kan, 16.20 kan. Nah, kalau mau ganti ya tinggal npm use 18. Itu udah otomatis pindah ke 18 gitu. Itu untuk mempermudah, sebenarnya mempermudah aja sih. Kalau pakai ini kan dia single aja. Ya kalau misalkan udah install versi 20 ya ya udah mentoknya di 20 aja, nggak perlu pindah-pindah. Kalau mau pindah ya harus uninstall dulu baru install lagi. Kayak gitu. Ada pertanyaan tadi? Bukan yang terbaru sudah mencakup yang lama. Eh, Sebenarnya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih. Karena agak unik juga sih kalau misalkan untuk node ini. Misalkan nih, eh, Project A dia nodenya versi 16. Sedangkan di project dan kita install di lokal kita nodenya versi 20 gitu. Itu kadang ada beberapa library yang emang masih bisa disupport dengan versi 20 kita yang udah diinstal dengan versi 16 yang ada di projectnya gitu. Itu ada beberapa yang masih library-nya masih bisa support. Tapi ada juga yang emang dia saklek gitu. Ya kalau misalkan versi 16 ya 16 aja. Nggak bisa tuh pakai versi yang 20 meskipun versi 20 itu yang terbaru gitu. Itu ada beberapa case yang kayak gitu sih. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan project JavaScript ya harus menyesuaikan si versi node-nya. Kalau misalkan beda versi itu ya kalau jalan sih jalan. Cuma mungkin beberapa case nanti akan ada errornya gitu karena beberapa library mungkin akan saklek hanya akan menggunakan sesuai dengan versi node-nya kayak gitu. Jadi dia hanya akan support dengan node versi yang sesuai gitu. Kalau misalnya nggak sesuai ya dia nggak akan support. Biasanya ada yang library yang kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalkan kalau misalkan update-update yang lainnya mungkin versi yang terbaru itu sudah bisa mencukup, versi yang lama itu sebenarnya bisa dibilang iya. Cuma kalau misalkan di mode ini itu agak di JavaScript ini ya agak agak sedikit beda sih. Gimana? Sudah bisa tergambarkan dari Ira gimana? Dari yang lainnya untuk assignment ini
Misal kalau untuk eh, latihan, kalau misalkan apa namanya bedanya cara ngejalanin di lokal dengan di lokal di terminal dengan dipakai HTML dan DOM, yaitu sebenarnya bisa dibedainnya dengan cara ya dari sisi outputnya tuh harus kayak gimana sih itu. Misal kalau misalkan saya bikin fungsi kayak gini, ini bisa jalannya dipakai DOM atau pakai eh, terminal biasa. Kalau misalkan saya bikin fungsinya kayak gini, gimana? Aduh, coba dulu. Ini harusnya hanya bisa berjalan di apa namanya di terminal aja ya, karena ya dia hanya mencakup di apa namanya output dari konsolornya hanya menampilkan si angka-angka ini aja. Sedangkan kalau DOM kan dia mesti terlibat dengan si HTML-nya. Yang mana kalau HTML ya berarti harus ada eh, event listener, terus yang lainnya gitu. Nah, itu sih itu cara gimana ngebedain antara kita bisa jalanin ini di HTML atau pakai DOM atau hanya sebatas logic yang bisa ditampilkan di terminal. Hmm, kalau dari sisi materi ada yang perlu diulang nggak? Maksudnya perlu dijelasin ulang nggak? Kalau dari sisi materi yang minggu kemarin. Misalkan kalau untuk eh, high order function kita bisa coba. Nah, misalnya kita contohnya simbol kayak gini aja. Ini kan mau nge-consolog dari si fungsi calculate, yang mana calculate itu menampung parameter 61, 62 sama operationnya apa. Dia akan nge-return si operation dari 61 dan 62. Nah, ini kan di sini ada fungsi yang lainnya, yang mana fungsi ini tuh hanya untuk operationnya aja. Jadi nge-returnnya ya nge-return si operation untuk penambahannya aja. Kayak gitu. Misal, misal di sini kita ada fungsi operation add. Terus misal di sini juga kita coba tambahin uh, function apa uh, perkalian A dan B. Terus filternya di sini apa? Jadi kita tahu. Nah ini kan
kita nge-returnnya apa namanya operation dari sesuai yang fungsinya. Kalau perkalian ya dia nge-returnnya kali B. Kalau misalkan penambahan ya tinggal returnnya A tambah B. Nanti di sini tinggal dipanggil aja operationnya 6162-nya gitu. Kita coba nambah satu di sini yang perkalian. Kita coba jalan node type JS. Nah, yang pertama inputnya 8, yang kedua inputnya 15. Nah, 5 kali 5 tambah 3 sama 5 kali 3. Ini bisa diimplement misal kayak apa namanya? eh, misal kayak contoh pembuatan aplikasi kalkulator, kalkulator sederhana lah. Nah, itu kan bisa bisa pakai kayak gini kan. Dia pertama bikin fungsi untuk kalkulasinya antara nomor satu 6 parameter 61 dan parameter 62 dan satunya lagi dia parameter untuk operationnya. Nah, operationnya ini kan dia tergantung tergantung dia mau pakai operation mana kan. Nah, di sini kan udah ada penambahan, perkalian, terus tinggal tambahin lagi aja pengurangan sama pembagian, terus atau kalau mau akar atau dan lain-lainnya itu bisa ditambahin. Itu kan simple simple aplikasi ya, simple aplikasi kalkulator gitu. Misal ini mau diimplement di UI-nya, itu bisa juga. Jadi nanti di UI-nya tinggal event listener-nya kalau misalkan dia uh, button tambah ya dia akan manggil si fungsi ini. Kalau misalkan button kali ya dia akan panggil fungsi ini. Kayak gitu. Itu juga bisa diimplement di uh, DOM-nya, di HTML-nya. Kayak gitu yang lebihnya untuk uh, high order function bisa untuk logic operasinya juga bisa diimplement di HTML-nya juga bisa. Terus apa lagi? Misal gini, contoh untuk nah ini kan salah satu fungsi untuk hitung rectangle ya. Jadi pertama dia, nah kalau fungsi ini tuh apa namanya? Ada yang masih ingat? Jadi ada less terus nama variabelnya, di situ ada function dan ada isinya di dalamnya. Ada yang masih ingat nggak ini apa namanya? Ini bisa dibilang arrow function ya. Waktu itu pernah Kak Adana sampaikan juga di kelas. Jadi ini salah satu bentuk arrow function yang mana dia fungsi tapi ditampung di sebuah eh, apa namanya variabel left. Gitu. Jadi left rectangle dia ada fungsinya.
Terus kita init ada dua, length sama width, yang mana kalau kita init 0 dulu. Terus kalau misalkan kita bikin fungsi untuk calculate area. Calculate area itu berarti uh, length dikali width. Terus ada juga fungsi untuk calculate perimeter. Nah, kalau misalkan rumusnya berarti 2 dikali length tambah width. Kayak gitu. Terus di sini ada shape dimensionnya, yang mana kita bikin fungsi parameter LW. Kalau length itu berarti L, kalau width itu berarti W. Terus ada get areanya. Kalau get area berarti calculate area. Terus perimeter berarti tinggal kita panggil fungsi perimeter, calculate perimeter. Nah, di sini kan kalau misalkan untuk ngejalaninnya, ini kan tinggal tinggal apa namanya? Kita panggil si variable rectangle kan, variable rectangle, terus set dimension. Set dimension itu di mana sih? Nah, di dalam si rectangle-nya kan. Jadi rectangle dot set dimension kasih parameternya berapa? 5 dan 3. Jadi length-nya 3, width-nya 3 kan. Nah, dari dua parameter ini kita udah bisa langsung dapat hasilnya tuh untuk luasnya tuh berapa sih dari 5 dan 3 tuh, sama kelilingnya berapa. Misalnya ini kita jalanin node.angle.js. Nah, kita kan udah otomatis tuh dapat hasilnya dari parameter length-nya 5 dan width-nya 3 itu untuk luasnya 15 dan kelilingnya 16. Nah, kita nggak perlu capek-capek ngitung lagi nih untuk rectangle tuh luas kelilingnya tuh berapa. Kita tinggal bikin aja kayak gini untuk implementasi penghitungan rectangle gitu. Ini kita bisa implement di HTML nggak untuk bikin UI-nya? Bisa nggak kira-kira? Untuk si function ini tuh kita mau implement di HTML pakai DOM. Bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa dijawab? Bisa apa enggak? Kira-kira. Jangan nggak tahu dong, harus tahu. Sebenarnya bisa-bisa aja. Eh, Ya kita tinggal ini aja yang di konsol log ini, kita tinggal ini aja implementasi di mana di HTML pakai DOM. Nah, kita tinggal bikin dua form, yang mana form satu dan dua itu kan untuk ngambil value length sama width-nya kan. Jadi itu kita tinggal inputin aja. Eh, kita bisa kita bikin dua form untuk yang pertama form length-nya, kita masukin parameter length-nya. Terus yang satu lagi kita masukin parameter untuk width-nya kan. Nah, terus habis itu kita tinggal bikin aja button untuk calculate gitu. Nah, calculate itu kan tinggal kita manggil si rectangle ini kan, rectangle set dimension, ngambil value dari length sama width-nya. Habis itu kita tinggal keluarin aja di tag P biasa atau mau di H1 H2 itu bebas. Keluarin aja di hasil dari
penghitungan luas dari metode ini. Itu kan bisa juga kan kita implement di HTML pakai domain manipulation ya gitu. Itu sebagai salah satu contohnya. Terus apa lagi ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Kak mau tanya Kak. Ya, Jadi semisal kalau itu kan ada di tulisan let rectangle nggak sih? Kalau semisal eh rectangle-nya itu kayak suatu fungsi yang tetap gitu atau kayak suka-suka kita untuk menggantinya. Jadi kayak contohnya, namaannya. jadi misal tuh aku mau bikin let triangle yang bentuknya segitiga, Mm-mm. itu boleh aja nggak sih? Atau Ya boleh aja berarti kamu bikin fungsi untuk penghitungan segitiga kan. Nah segitiga itu ah, dia parameternya untuk menghitung segitiga itu apa aja sih kan? Segitiga itu apa? segitiga itu alas tinggi, alas, ya alas sama tinggi toh sih. Ya berarti kan eh, kita tinggal define aja alasnya berapa, tingginya berapa. Nah kalau misalkan untuk dapat ngitung luasnya tuh berapa sih? Rumusnya kayak gimana? Terus untuk apa lagi kalau dari segitiga? Eh, ya anggaplah itu. Nah, ya itu bisa 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 kita implement kayak gitu untuk perhitungan eh, ya kayak segitiga terus lingkaran gitu itu bisa coba coba apa namanya exercise aja bikin kayak gitu. Berarti anggapannya kayak kan kalau semisalnya kita itu di HTML atau CSS itu kan kayak ada apa ya bilangnya ya? Bukan parameter sih, apa ya sebutan itu ya? Perintahnya itu kayak ya perintahnya kalau melakukan ini tuh ya ini. Kalau di JavaScript berarti sembarang kita untuk melakukan perintahnya berarti gitu Kak. Iya tergantung kita mau bikin fungsi apa. Oke, paham aku. Terima kasih. Sama sama. Dari yang lain gimana? Kak, nanya lagi dong. Iya boleh. Itu yang tadi di tes itu kan apa? File yang tes tadi kan itu ada function untuk perkalian ya. Contohnya kalau kita Apa-apa pakai di kurang kalkulator, kedengeran. ya itu kalau misalnya kita pakai di kalkulator Mm-mm. itu kan ada fungsi untuk perkalian. Nah, kalau yang tadi itu kan parameternya cuma ada dua A sama B. Nah, kalau di kalkulator itu kan dia user inputnya itu kan tidak terbatas ya. Berarti Panjangnya untuk bukan apanya? mana sih tadi yang ada rumus perkalian? Kalian ini atau yang Nah, ya ini ini. Ya, yang itu tes tadi satu kayak ini. ya, ya. Mm-mm. Nah, kalau di kalkulator itu kan dia user input itu kan nggak terbatas ya. Jadi parameternya itu kita harus buat nentuinnya gimana? Harus pakai array berarti ya? Atau looping dulu. Oh, kalau misalkan mau nambahnya banyak gitu ya, satu Iya, tambah dua tambah tiga tambah empat tambah lima gitu ya. iya, iya. Oh, iya itu bisa pakai array sebenarnya. Kalau misalkan eh, apa namanya kalkulatornya pengen bikinnya inputnya lebih dari dua, itu bisa pakai array. Jadi nanti eh, array satu dia nomornya berapa, terus operatornya apa gitu. Kan misal satu tambah dua gitu terus dikali tiga dibagi empat itu nah itu bisa ditampung di array sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan yang contoh yang ini contoh simpel dari dua bilangan yang mana bilangan ini apa namanya
pengen dikalkulasiin, pengen ditambah apa dikurang, apa dibagi, apa dikali gitu. Itu bisa. Cuma kalau misalkan case-nya yang tadi disebutin itu inputannya bisa lebih dari 2, itu eh, bisa dihandle pakai pakai array. Jadi tampung dulu tuh si numbernya sama si sama operationnya di array, barulah kita eh, bikin fungsinya untuk ngekalkulasiin gitu. Oke, thank you, Kak. Oke, terkait advanced function ini ada pertanyaan. Kalau enggak, kita coba lanjut ke yang sinkronus dan asinkronus. Sebelumnya ada yang tahu nggak sinkronus itu apa dan asinkronus itu apa? Saya tahunya kalau asinkron tuh kayak kerjanya itu secara bersamaan gitu kan. Jadi kalau misal teks 1 sama teks 2 ada teks 3, itu kerjaannya teks 1, 2, 3 itu barengan. Oke, Atau paling selisihnya cuma berapa detik, kayak gitu aja sih. Itu kalau misal dibuat set time out-nya itu tadi. oke. Itu kalau sinkronusnya, Sinkronusnya. Mungkin harus ngerjain teks 1 dulu, baru setelah itu teks 2, baru setelah itu teks 3. ya betul. Mungkin. Itu udah Oh, iya. betul sih. Betul. Ngawur Ya, modal aku, Kak. ya. Jadi sinkronus dan asinkronus itu ya berlawanan berlawanan kata sih. Kalau asinkronus ya dia kerjanya sekaligus gitu, bisa dilakuin secara bersama-sama. Tapi kalau misalkan sinkronus ya dia harus harus beres dulu tuh untuk tas yang pertama. Habis tas yang pertama barulah dia akan pindah ke tas yang kedua dan yang seterusnya gitu. Dia akan menunggu dulu sampai beres, baru akan mengerjakan tas yang selanjutnya. Itu untuk perbedaan eh, sinkronus dan asinkronus. Kita coba contohnya. Hmm, Kan di sini ada fungsi sinkronus ya, fungsi sinkronus di mana dia akan ada looping. Biar kita tahu, kita pakai konsol log. Terus di sini ada juga fungsi asinkronus, yang mana dia biar ketahuan pakai timeout 2 detik, 4 detik, sama 6 detik. Nah, kita panggil lah dua-duanya dengan berbarengan, fungsi sinkronus sama fungsi asinkronus. Outputnya gimana coba kira-kira? Nggak kebayang nggak? Sinkronus dulu yang mulai atau asinkronus dulu yang mulai? Kita coba jalanin aja. Node asing. Nah, kalau dilihat dari outputnya, kan yang pertama muncul tuh mulai tugas sinkronus. Mulai tugas sinkronus. Nah, ini kan yang mulai apa namanya ngejalanin si sinkronusnya. Habis itu dia masuk ke langkah 1 karena yang di ini udah dijalanin kan, baru dia masuk ke si perulangan yang ini. Langkah 1, 2, dan 3 karena di sini ada 3 kan, ada tiga loopingnya. Habis itu dia tugas sinkronusnya selesai. Nah, barulah kita jalanin yang fungsi yang asinkronusnya. Kita bisa lihat di sini tugas asinkronus dimulai kan.
Nah, di sini kan apa namanya? Di line berikutnya kan dia harusnya ngejalanin si langkah satu kan, langkah satu, langkah dua, langkah tiga kan. Tapi di sini kenapa dia setelah di outputnya setelah mulai tugas asinkronus, dia output yang keduanya tugas asinkronus sedang berlangsung. Nah, jadinya langsung loncat ke sini. Kenapa nggak ke sini dulu dan nggak ke sini dulu? Jadi dia ngelewatin tiga ini malah langsung jalanin si yang terakhir yang ini. Eh, karena ada set timeoutnya nggak sih Kak? Jadi kayak di delay dulu sebentar gitu. 2 detik, 4 detik, sama 6 detik. Ya, betul. Jadi eh, apa namanya? Kalau yang di terakhir ini kan dia nggak pakai timeout ya. Jadi dia setelah di sini ya udah karena dia di sini ada timeoutnya. Nah, ini dilewat dulu, baru baru ke sini dulu. Habis itu setelah ininya terpenuhi, baru lagi jalanin ini, habis itu ke sini dan langsung ke sini. Itu sinkronus dan sinkronus. Itu. Ada pertanyaan? Karena sudah jam 3. Kak, aku mau tanya lagi. Kalau Ya, semisal untuk function asinkron, penetakan line, jadi misal tuh, kalau asinkronusnya tak taruh di line 1, sedangkan sinkronisnya tak balik di line 10, apakah itu pengaruh juga Kak ke pengerjaannya? Enggak. eh, pemanggilannya gitu. Ya, jadi apa ya, penata letakkan line atau kayak ker- kerjanya itu berarti mulainya dari line 1 tuh, bukan lanjut ke line berapa dulu, line berapa dulu, enggak ya, enggak ngaruh. Nah, nah ini kita coba dibalik ya. Asinkronus dulu baru ke sinkronus. Hasilnya gimana? Nah, dia kan berbarengan ya. Jadi tugas asinkronus mulai, tugas asinkronus sedang berjalan, terus dia langsung langsung lagi nih ke tugas sinkronus, mulai tugas sinkronus. Jadi dia meskipun asingnya duluan dan sinknya yang kedua, kalau misalkan yang asing tuh dia akan langsung jalin aja si sinknya juga berbarengan nih. Jadi mulai asinkronus, terus setelah itu dia langsung mulai ke sinkronus dan dia ngejalanin sinkronusnya. Habis itu lanjut lagi ke sinkronusnya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan asinkronus itu dia nggak apa namanya tetap ngejalanin si tas yang di bawahnya meskipun si asingnya belum beres ya tetap aja dijalanin gitu. Kalau sinkronus dia harus beres dulu baru ngejalanin tas yang di bawahnya. Kelihatan kan bedanya antara yang pertama dan yang kedua. Kalau misalkan yang pertama dia akan ngeberesin dulu sinkronusnya baru ngejalanin sinkronus. Kalau misalkan yang kedua dia berbarengan nih ngejalaninnya antara asinkronus sama sinkronusnya. Tuh. Kalau yang ini kan dia delay ya, delay berarti harus ditunggu dulu. Nah, kalau misalkan ada tas lagi di bawahnya, ya dia akan menjalani tas yang di bawahnya dulu. Itu kurang lebihnya untuk sinkronus dan sinkronus. Gimana? Kalau dari saya cukup Kak. Oke. Oke, mantap. Dari yang lain? Paham kan? Dari saya. Oke, karena udah ada KPP, kita bisa cukupkan sampai di sini dan udah jam 3 juga. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, boleh di chat aja di grup atau Japri. Nanti kalau misalkan masih ada yang perlu didiskusiin,
dari saya itu aja sih untuk sore hari ini. Kalau misalkan nggak ada lagi, kita bisa tutup untuk sesinya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore. Sore, terima kasih Ya, Kak. Oke, terima kasih, makasih, Kak. Kak. Thank you so much teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa liburan, jangan lupa istirahat, dan see you next Monday. Yuk, kasih Kak, see you next Thank you, Monday. Kak. Thank Hmm. you.